Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang rasio perkiraan rata-rata dan cara menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wilianda Mariana Rondonu beserta 3 teman saya, yaitu Brio Herviana Sinlae dan Devi Evanti Hiliburu serta Aprilia Ria. Untuk itu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, saya Brio Irviani Sinlae. Di sini saya akan menjelaskan untuk topik yang pertama, yaitu perkiraan rata-rata. Nah, di sini perkiraan rata-rata yang diberikan yaitu untuk memperkirakan nilai rata-rata populasi dari suatu variabel Y dengan informasi tambahan dari variabel X. Oke. Nah, rumus yang diberikan di sini yaitu mu topi Y atau rata-rata dari Y itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali mu X. Di sini YI itu merupakan nilai variabel target dari unit KI dan XI merupakan nilai variabel pembantu. Juga untuk mu X itu merupakan nilai rata-rata populasi dari variabel X. Di mana untuk sigma atau jumlahan YI dibagi jumlahan XI ini sama dengan ini R atau rasionya. Jadi dengan kata lain kita perkirakan rata-rata Y berdasarkan rasio dari Y dibagi X berdasarkan sampel dan dikalikan dengan rata-rata dari X. X ini berasal dari jumlah populasinya. Baik, selanjutnya untuk besarnya galat, ini B sama dengan 2 akar S kuadrat mu Y. Nah angka 2 pada rumus besarnya galat ini, angka 2 ini menunjukkan bahwa kita mengambil interval estimasinya itu sebesar 95%. Berdasarkan pendekatan normal. Dan selanjutnya untuk rumus varian dari estimator rasionya ini bisa kita lihat S kuadrat mu Y sama dengan mu X kuadrat SR kuadrat sama dengan kita bisa lihat di slide. Nah, di mana untuk N-nya itu, N besarnya yaitu total populasi dan N kecilnya itu disimbolkan untuk ukuran sampel, dan SR kuadrat itu untuk variansi dari kesalahan rasionya, dan YI dikurangi RXI merupakan penyimpangan dari model rasio. Dari ketiga uraian rumus itu kita peroleh rumus untuk besarnya galat, yaitu B sama dengan 2 akar S kuadrat mu Y itu sama dengan 2 akar N kapital dikurangi N kecil per N dikali N kapital dikali sigma atau jumlahan YI dikurangi RXI dikuadratkan per N kurang 1. Dari rumus besarnya galat ini, rumus B yang terbaru ini bisa kita gunakan untuk mengetahui margin of error dari estimator rasio rata-rata pada variabel Y. Baik, kita akan masuk pada contoh soal. Di sini soal yang diberikan yaitu Direktur Keuangan suatu perusahaan ingin memperkirakan pengeluaran dari perusahaan dengan menggunakan mu Y guna sebagai pemeliharaan kesehatan para karyawan pada triwulan pertama tahun ini. Nah, untuk di soal diketahui N sama dengan 1000 dan N di sini maksudnya N kecil sama dengan 100 itu untuk sampelnya, dan YI-nya itu sama dengan YI sama dengan pengeluaran per karyawan triwulan pertama tahun ini, dan XI sama dengan pengeluaran per karyawan triwulan pertama tahun lalu. Dan sigma YI yang diketahui
yaitu 1750 untuk satuan mata uang, dan sigma XI-nya itu sama dengan 1200, dan rasio atau R yang diketahui itu sama dengan 1,4583. Dan untuk TX ini sama dengan jumlah pengeluaran triwulan pertama pada tahun lalu, dan juga jumlahan YI kuadratnya itu sama dengan 30.650, dan jumlahan XI kuadratnya itu sama dengan 156,20. Dan untuk jumlahan dari XI dikali YI sama dengan 21.859,35. Nah, di sini kita diminta untuk mencari mu Y-nya. Baik, karena kita diminta untuk mencari nilai mu Y-nya, mu Y sama dengan rata-rata Y, atau sama juga dengan rasio R dikali dengan mu X. Nah, karena rasio R dikali mu X, maka untuk mu X sama dengan TX per N untuk jumlah populasinya, di mana TX itu sama dengan 12.500 dan N sama dengan 1000, maka 12.500 per 1000 sama dengan 12,5 untuk satuan mata uang. Setelah memperoleh nilai mu X-nya, kita akan mencari untuk nilai mu Y-nya. Nah, mu Y sama dengan R mu X. Nah, karena R-nya diketahui yaitu 1,4583, kita kalikan dengan nilai mu X-nya yaitu 12,5, sehingga mu Y sama dengan 18,23. Selanjutnya, untuk sigma atau jumlahan YI kuadrat tambah rasio R dikalikan jumlahan XI kuadrat dikurangi 2 dikali R dikali jumlahan XI dikali YI sama dengan diperoleh 25,62, dan untuk besarnya galat diperoleh 0,0965, dan untuk nilai batas bawah atau NBB-nya itu sama dengan 18,23 dikurangi 0,0956, sehingga nilai batas bawah yang diperoleh yaitu 18,1335, dan untuk batas atasnya itu diperoleh 18,3265. Dengan demikian, tingkat kepercayaan 95% dan interval di antara 18,1335 sampai dengan 18,3265 untuk satuan mata uang diharapkan akan memuat pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan karyawan. Baik, di sini kita akan masuk ke contoh soal nomor 2, di mana seorang ahli manajemen produksi ingin mengetahui apakah metode kerja yang baru lebih efisiensi dari metode sebelumnya dengan jalan membandingkan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan jenis pekerjaan yang sama. Kalau rasionya lebih kecil dari 1, berarti lebih efisien bagi metode baru. Untuk keperluan ini diteliti hasil kerja dari 11 karyawan yang dipilih secara acak. Nah, di sini kalau seluruh karyawan atau N-nya itu sama dengan 763 dan yang diketahuinya itu UX sama dengan 17,2 menit. Di sini kita disuruh buat perkiraan interval untuk UY-nya itu sama dengan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan metode kerja baru, dengan menggunakan perkiraan rasio dan tingkat keyakinan 95%. Di sini teman-teman bisa lihat pada slide untuk tabelnya karyawan, metode kerja lama dalam menit, dan metode kerja baru dalam menit. Nah, sebelum kita masuk penyelesaian, di sini diketahui mu X-nya itu sama dengan 17,2 menit atau rata-rata waktu untuk mengerjakan metode lama. N besarnya itu sama dengan 763 karyawan dan N kecilnya itu sama dengan 11 karyawan. Yang di sini yang ditanya itu adalah mu Y atau rata-rata waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan metode baru.
penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus mu topi Y itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari YI per sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari XI kita kalikan dengan mu X, di mana kita tahu bahwa sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari YI per sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari XI itu sama dengan R atau rasio. Nah, sini kita sudah ketahui bahwa untuk nilai sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari YI itu sama dengan 185,3, dan untuk nilai sigma I sama dengan 1 sampai 11 dikali XI itu sama dengan dari XI itu sama dengan 172,2, dan untuk rasionya itu kita dapatkan hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari YI kita bagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari XI, maka kita dapatkan hasil R-nya itu sama dengan 185,3 dibagi 172,2, kita dapatkan 1,0760743, kita bulatkan menjadi 1,076. Di sini kita sudah mendapatkan untuk rasionya, nilai rasionya itu sama dengan 1,076. Maka kita substitusikan ke dalam rumus mu topi Y sama dengan rasio dikali mu X, kita dapatkan hasil 18,51. Maka selanjutnya kita akan mencari S kuadrat mu topi Y itu sama dengan N besar kurang N kecil per N kali N kecil kali N besar. Kita kalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai 11, kita kalikan dengan YI kurang RXI kuadrat bagi dengan N kurang 1. Di sini sudah diketahui bahwa untuk nilai sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari YI kuadrat itu sama dengan 3158,19, dan untuk nilai sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari XI kuadrat itu sama dengan 2762,46, dan untuk sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari XI dikali YI itu sama dengan 2915,43. Di sini R kuadratnya itu adalah 1,158, dan untuk 2 kali R-nya itu adalah 2,1522. Di sini untuk sigma I sama dengan 1 sampai 11 dari YI kurang RXI kuadrat itu sama dengan sigma YI kuadrat ditambah R dikali sigma XI kuadrat dikurang 2R dikali sigma XI YI. Maka kita substitusikan untuk setiap hasil dari setiap sigma yang sudah diketahui di atas, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 82,53. Maka B-nya di sini yaitu untuk rumusnya B sama dengan 2 akar dari N besar kurang N kecil per N kecil kali N besar dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI kurang 2R YI kurang RXI kuadrat per N kurang 1 itu sama dengan kita substitusikan hasilnya itu ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu sama dengan 1,720. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk hasil NBB-nya itu sama dengan 16,79 dan BBA-nya itu sama dengan 20,32. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan metode baru berada pada interval 16,79 sampai interval 20,32. Nah, di soal tadi itu terdapat ketentuan apabila rasionya lebih kecil dari 1, maka metode baru itu lebih efisien. Tetapi kita lihat dari hasil yang kita dapatkan, nilai rasio kita itu adalah 1,076, itu lebih besar dari 1, sehingga kita simpulkan metode baru ini tidak efisien. Baik, perkenalkan nama saya Devi Infantili Buru. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata yang sebenarnya. Artinya, jika kita ingin menentukan besar sampel N kecil yang dibutuhkan dalam mengestimasi rata-rata populasi secara akurat dengan mempertimbangkan penyusutan populasi yang terbatas atau infinite population correlation. Adapun rumus dari populasi tak terbatas ini adalah sigma Y bar sama dengan sigma per akar N, akar dari N besar kurang N kecil per N besar kurang 1, ekuivalen dengan sigma per akar N, akar dari N besar kurang N kecil per N besar. Ini untuk sampel N besar. Dengan sigma adalah simpangan baku populasi, N besar adalah ukuran populasi,
N kecil adalah ukuran sampel, sigma Y bar adalah simpangan baku dari rata-rata sampel, standarisasi error. Nah, sekarang kita akan fokus pada menentukan besar sampel N yang diperlukan agar estimasi rata-rata mu topi memiliki simpangan baku atau standar error tertentu. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama adalah awal dari standar error estimasi rata-rata dengan rumus 2 sigma mu topi sama dengan B, dengan sigma mu topi adalah simpangan baku dari estimasi rata-rata dan B adalah batas kesalahan maks toleransi error. Di sini kita mempunyai sigma Y kuadrat sama dengan mu X kuadrat sigma R kuadrat. Ini artinya varians dari data Y yang bergantung pada mu X kuadrat, yakni kuadrat rata-rata variabel X, dan sigma R kuadrat varians residual atau galat regresi. Nah, sekarang kita bisa memasukkan ke dalam bentuk, sekarang kita akan memasukkan ke dalam bentuk standar error, di mana 2 mu X sigma X sama dengan 2 mu X dikalikan dengan akar dari N besar kurang N kecil per N kecil kali N besar akar dari 1 per mu X kuadrat dikali dengan sigma sama dengan B. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk ini menjadi, karena di sini kita melihat dia mempunyai akar, kita bisa menghilangkan akarnya dengan kita mengkuadratkan, sehingga diperoleh 4 mu X kuadrat dikalikan dengan N besar kurang N kecil per N kecil per N kecil dikalikan dengan N besar dikalikan dengan 1 per mu X kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat sama dengan B kuadrat. Sehingga kita peroleh N besar kurang N kecil per N kecil dikali N besar dikali dengan sigma kuadrat sama dengan B kuadrat per 4 sama dengan D. Nah, di sini kita bisa memperoleh D-nya dengan cara D sama dengan B kuadrat per 4. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian aljabar untuk menemukan N. Nah, kita mulai dari N besar kurang N kecil per N kecil kali N besar dikalikan dengan sigma kuadrat sama dengan D. Kita melakukan perkalian silang sehingga diperoleh N besar sigma kuadrat dikurangi dengan N kecil sigma kuadrat sama dengan N kecil dikali dengan N besar dikali dengan D. Nah, kita bisa menggabungkan suku N sehingga diperoleh N besar sigma kuadrat sama dengan N kecil dikalikan dengan N besar kali D ditambah dengan sigma kuadrat. Kita bagi kedua sisi sehingga diperoleh N kecil sama dengan N besar sigma kuadrat per N besar D tambah sigma kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus untuk N-nya yaitu N kecil sama dengan N besar sigma kuadrat per N besar kali D tambah sigma kuadrat dengan B sama dengan B kuadrat per 4. Rumus ini berguna jika ukuran populasi N terbatas sehingga harus mempertimbangkan infinite population correlation. Dengan tadi B-nya adalah batas maksimum error, misalnya 0 dan 1, dan sigma kuadrat adalah varians populasi, mu X sama D adalah rata-rata dari variabel yang digunakan dalam prediksi, D adalah B kuadrat per 4 digunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi di sini kita bisa memperoleh bahwa ini jumlah ukuran sampel sama dengan jumlah populasi dikalikan dengan varians populasi dibagi dengan jumlah populasi dikali dengan D, di mana D itu adalah B kuadrat per 4 ditambah dengan varians populasi. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita masuk pada contoh soal yang berikut. Di sini seorang peneliti dari Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian ingin memperkirakan rata-rata banyaknya pohon persatuan luas dari tanah perkebunan seluas populasi sebanyak N1000. Dia bermaksud meneliti sampel sebanyak N sampel, kemudian dihitung banyaknya pohon yang terdapat dalam setiap plot atau sebidang tanah dengan satuan luas tertentu. Di sini, YI sama dengan banyaknya pohon dari plot KI. Dia mempunyai data berdasarkan foto udara
dan memperoleh perkiraan kasar banyaknya pohon per plot sama dengan XI dari seluruh luas perkebunan. Jadi dia sudah mengetahui UX. Dengan demikian dia bermaksud menggunakan perkiraan rasio untuk memperkirakan UY. Nah, di sini kita akan menentukan berapa besarnya sampel yang diperlukan untuk memperkirakan UY apabila B sama dengan kesalahan sampling sebesar 1,0. Nah, kita langsung saja untuk penyelesaiannya. Di sini kita ketahui bahwa N sama dengan 1000 ini, kemudian N aksennya sama dengan 10 plot, YI sama dengan banyaknya pohon, XI sama dengan perkiraan foto udara. Nah, di sini kita melihat data pada tabel, kemudian kita mengetahui bahwa dan kita bisa mengetahui XI sama dengan sigma XI sama dengan 208, sigma YI 222. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung satu persatu, di mana sigma YI kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah seterusnya, di mana 10 data yang dari tabel di atas. Kemudian kita mendapatkan hasil 5469. Kemudian kita menghitung sigma XI kuadrat, didapatkan hasil 4872. Kemudian sigma XI YI dapatkan hasil 5144. Kemudian kita menghitung sigma YI kuadrat kurang R XI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat tambah R kuadrat sigma XI kuadrat kurang 2R sigma XI YI. Didapatkan hasil 37,8992. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana sigma kuadrat didapatkan hasilnya 4. Nah, untuk mendapatkan hasil akhirnya kita menghitung N-nya sama dengan N populasi dikali sigma kuadrat dibagi N populasi dikali D ditambah sigma kuadrat. Didapatkan hasilnya 16,56, kita bulatkan menjadi 17. Jadi untuk membuat perkiraan rata-rata banyaknya pohon per plot dengan kesalahan sampling sebanyak B sama dengan 1 dan tingkat keyakinan 95%, banyaknya sampel plot yang harus diteliti yaitu N sama dengan 17 plot. Terima kasih.